Mahfudz Djunaedi bagi saya sendiri itu adalah seorang penulis yang sangat sangat hebat menurutku. Dan bagi saya dia juga seorang intelektual karena pada dasarnya Mahfudz yang saya kenal itu tidak hanya menulis itu untuk eksistensinya enggak, tapi menulis itu juga memiliki satu pesan yang ingin disampaikan ke banyak orang dengan gaya yang satir, penuh menyinggung sana sini, tapi nggak sampai menyakiti. Saya menangkap bahwasanya buku kolom demi kolom ini memang menjadi satu yang terbaik menurutku. Mungkin akan menjadi satu yang memberikan inspirasi. Karena apa? Karena ia menceritakan apa yang ada di zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu di tengah hantaman COVID-19, COVID-19 ataupun Corona, istilah orang-orang. Selamat datang juga di channel YouTube Buku Bergerak. Mungkin nanti bisa dikulik-kulik, di search ataupun dicari-cari. Nah, perkenalkan, saya sendiri Wahyu Eka Setiawan, juga menjadi bagian dari gerakan Tuban Menulis. Kalau di luar gabung juga di Wali Jawa Timur dan juga di Pronasdlin untuk Kelautan Sumber Daya Alam. Nah, kali ini saya diberikan kesempatan oleh kawan-kawan untuk mengulas buku kolom demi kolom karya orang yang sangat saya hormati, Pak Mahfudz Djunaedi. Buku ini sebenarnya awalnya memang diterbitkan pada tahun 86. Sebenarnya kumpulan dari esai-esai beliau di Tempo antara tahun 71 sampai 85. Nah, Mahfudz Djunaedi bagi saya sendiri itu adalah seorang penulis yang sangat sangat hebat menurutku. Karena dalam karya-karyanya seperti di kolom demi kolom itu sendiri menceritakan satu konteks yang nyata. Nah, itulah kepandaian dari seorang Mahfudz Djunaedi sebagai seorang penulis. Dan bagi saya dia juga seorang intelektual. Karena pada dasarnya Mahfudz yang saya kenal itu tidak hanya menulis itu untuk eksistensinya enggak, tapi menulis itu juga memiliki satu pesan yang ingin disampaikan ke banyak orang dengan gaya yang satir, penuh menyinggung sana sini, tapi nggak sampai menyakiti dan banyak humor-humornya. Kalaupun kita membacanya, mungkin kita akan mengingat karya-karya sekarang yang satir-satir tapi bikin ngakak kayak di beberapa situs, misal yang salah satunya adalah situs-situs terkini itu. Nah, gaya-gaya itu memang sudah ada sejak lama, khususnya yang dituliskan oleh Mahfudz Djunaedi. Berbeda dengan Gunawan Muhammad yang menulisnya dengan gaya yang sangat indah, Mahfudz ini cenderung realis dan cenderung satir, sarkas, dan memiliki pesan mendalam. Dan itulah menariknya seorang Mahfudz Djunaedi. Nah, dalam buku kolom demi kolom ini sebenarnya saya menangkap bahwasanya buku kolom demi kolom ini memang menjadi satu yang terbaik menurutku. Mungkin akan menjadi satu yang memberikan inspirasi. Karena apa? Karena ia menceritakan apa yang ada di zamannya khususnya. Kalau kita lihat beberapa bagian, misal soal apa yang ingin disampaikan Mahfudz, misal ia mencatatkan terkait politik, terkait situasi sosial di masyarakat, bahkan dia juga menyinggung soal kebijakan, bahkan ada soal agraria juga. Nah, itulah yang menarik dari apa yang ditulis Mahfudz di kolom demi kolom. Karena seingatku begini, Mahfudz itu mencoba memberikan satu tawaran yang memang ia mengajak kita untuk sadar sebenarnya. Seperti dalam beberapa bagiannya, misal ada salah satu karya yang berjudul di sini karyawan bukan buruh. Karyawan bukan buruh. Dari buruh ke karyawan, maaf. Nah, itu menceritakan satu hal yang cukup menarik ya menurutku, karena dia mencoba mengkritisi satu hal, khususnya dari penggunaan kata buruh ke karyawan. Ini mengkritisi kebijakan bahasa di era Orde Baru sebenarnya. Karena apa? Karena pada dasarnya Mahfudz menuliskan satunya, buruh itu yang
protes upah, protes ini dan itu. Karyawan adalah yang giat bekerja. Nah, dari kontradiksi itulah kita mengerti bahwasanya politik bahasa itu kerap digunakan penguasa untuk menunjukkan satu hal, untuk menutupi satu hal. Nah, karyawan itu dianggap sebagai levelnya lebih tinggi dari buruh pada satu sisi, dan dianggap lebih patuh. Dan karyawan asosiasikan Mahbub sebagai orang yang giat bekerja, manut, taat, seperti itu. Itulah kalau kita bicara politik bahasa. Yang kalau kemarin kita ingat ada apa beda mudik dan pulang kampung. Nah, politik bahasa itu juga dibahas oleh Mahbub dengan cukup jeli di situ. Nah, kalau kawan-kawan lebih lanjut lagi, Mahbub itu juga membahas soal parlemen pakai karcis di situ. Terus dia juga membahas soal musim gubernur. Ia menyoroti sebenarnya legislatif sebenarnya. Legislatif yang membuat kebijakan-kebijakan yang memang itu disesuaikan dengan penguasa pada saat itu. Misal kalau musim gubernur, ada aturan bahwasanya pemimpin itu harus ini dan itu. Legislatif membuat satu aturan, pemimpin harus umur sekian. Itu untuk menuju musim gubernur di situ. Dan belum lagi kritik-kritik lainnya yang ditulis sangat bernas, yang sangat komprehensif. Dan memang catatannya memang cukup susah untuk dimengerti memang. Dan memang butuh berkali-kali membaca. Semisal kita membaca menggali mitos lama, ataupun kalau kita membaca soal anak ente dicondet di situ. Dan bahkan kalau kita bicara terkait hal yang membahas soal nasionalisme juga di sini juga disebutkan bahwasanya salah satu yang bikin kita berkali-kali membacanya adalah seperti dalam menggali mitos lama. Kalau nggak salah di halaman 70 kalau di buku terbitan tahun 2018 ini, ia mencoba untuk mencoba untuk mengkritisi sebenarnya apa yang disampaikan, apa yang ditampilkan di situ oleh beberapa orang memang, bahkan oleh seorang ahli pun memang harus dilihat secara jeli. Bahkan dia menyoroti bahkan seorang Westerling pun itu juga menuliskan soal kondisi dan konteks di Indonesia. Tapi pertanyaannya sebenarnya Mahbub kalau menurutku ingin mengajak kita, apa benar sudut pandang Westerling tersebut? Maka kita harus objektif di situ. Belum lagi yang paling saya berkesan sebenarnya ada di konteks Tuan Tanah Pancasilais. Nah, Tuan Pancasilais ini sebenarnya sangat relevan juga dengan apa yang saya rasakan, dengan pengalaman-pengalaman gerakan saya, pergerakan di sini. Bahwasanya Tuan Tanah Pancasilais ini digunakan Mahbub selain untuk mengkritisi kepemilikan lahan yang berlebih, juga untuk mengkritisi pemerintah ketika menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 pada saat itu. Karena apa? Karena Tuan Tanah Pancasilais ini pada akhirnya ia membahas salah satu seorang tuan tanah yang memiliki beratus-ratus hektar. Nah, tuan tanahnya itu bernama Pak Sampurno. Pak Sampurno ini adalah seorang tuan tanah yang memiliki beratus-ratus hektar. Nah, ketika ada Undang-Undang Pokok Agraria, salah satunya adalah pembatasan lahan, di mana satu orang itu dibatasi maksimum itu 5 hektar. Maka dari itu Pak Sampurno itu mencoba untuk mengakalinya. Akhirnya ia bagikan ke kerabatnya, ke anaknya, ke tetangganya. Tapi tetap ia yang menguasai kendalinya untuk mengakali kebijakan dari pemerintah. Dan itu yang kita lihat sekarang. Meskipun dibatasi 5 hektar, tapi wakaji yang ada di kampung-kampung itu tetap bisa mempunyai tanah yang berhektar-hektar. Karena apa? Karena dialih-namakan untuk keluarganya, untuk sanak keluarganya, untuk pembantunya bahkan. Tapi yang memegang kendali tetap itu. Nah, mengapa kok Pancasilais di sini? Karena satu sisi Pak Sampurno ini juga mencoba mengakalinya dengan sistem bagi hasil yang progresif. Tapi catatan Mahbub juga cukup nyentil juga. Bagi hasilnya itu juga disesuaikan dengan konteks dan kondisi. Nah, ketika kondisinya sedang paceklik misal, maka pembagiannya ya disesuaikan dengan ketika paceklik. Tapi pada satu sisi tetap aja orang yang nggak punya lahan itu tetap gigit jari juga. Karena apa? Karena tetap aja Pak Sampurno itu meskipun sudah membagi lahannya tetap mendapatkan bagian yang cukup banyak juga kalau dalam sistem paron. Nah, itu kan kalau berkaitan dengan teori pangan ataupun teori agraria, maka Pak Sampurno sebagai tuan tanah itu tetap mendapatkan keuntungan dari proses-proses produksi pertanian
dari tanah yang klaim ia miliki dengan sistem sewa. Nah, itulah menariknya Mahbub. Ia menceritakan hal-hal sebenarnya tidak condong pada satu konteks, tapi dia juga membahas pada konteks lainnya. Dalam Tuan Tanah Pancasilais ini kita melihat bagaimana buru-burunya Undang-Undang Pokok Agraria dijalankan di situ tanpa ada sosialisasi, tanpa ada penjelasan yang benar-benar jelas, tanpa ada infrastruktur yang jelas di situ, sehingga menimbulkan banyak tindak-tindak kecurangan dan bahkan gejolak pada saat itu. Itu yang ingin diceritakan Mahbub dalam terkait Tuan Tanah Pancasilais. Dan masih banyak lagi sebenarnya catatan-catatan yang memang perlu diperdalam sebenarnya dalam karya-karya Mahbub ini. Karena bagi saya seorang Mahbub ini memang menjadi satu seseorang yang memang punya ide-ide yang cukup menarik, yang cukup bisa jadikan rujukan bagaimana pemikiran-pemikirannya itu memang patut untuk diteladani. Bukan dia dijadikan sebagai patung, dipuja-puja, enggak. Tapi bagaimana pemikiran Mahbub ini bisa menginspirasi kita khususnya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang Mahbub tapi dalam pemikirannya. Yang ia kritis, tidak takut mati, tidak takut lapar, dan ia menegakkan apa yang menjadi keyakinannya bahwasanya Indonesia ini memiliki nilai kemanusiaan, memiliki nilai untuk keadilan, dan memiliki nilai yang memang perlu kita jalankan. Bahkan dalam konteks nasionalisme pun dia menjelaskan nasionalisme yang benar itu adalah berpihak pada masyarakat, pada rakyat, tidak membeda-bedakan, tidak hanya bicara soal anti kolonial tapi akhirnya jatuhnya otoriter dan fasis, tapi bagaimana nasionalisme itu menyeluruh. Nah, dalam buku ini paling tidak akan menjadi satu rujukan, penyegaran pengetahuan khususnya bagi kawan-kawan semua. Karena apa? Karena paling tidak kalau kita membaca ini, mungkin kesan awal adalah kita mungkin bingung. Kalau yang paham mungkin akan tertawa. Tapi pesan dari buku ini memang harus dibaca 2 kali, 3 kali. Walaupun memang ada beberapa bagian yang memang mungkin kalau kita sudah klik gitu, mungkin kita akan paham. Nah, tapi bagi kawan-kawan semua, bahwasanya buku ini paling tidak akan membawa kita kepada sosok Mahbub sebagai seorang penulis, seorang cendekiawan, seorang intelektual yang ia punya posisi. Jadi ia tidak hanya membela yang ini, membela yang itu, tapi ia membela yang namanya apa yang perlu dibela secara objektif. Jadi buku Kolom Demi Kolom akan menjadi satu rujukan menarik bagi pengembangan pengetahuan dan juga bagi pengembangan keberpihakan kawan-kawan semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa membeli bukunya ataupun meminjam dari kawan-kawannya untuk mengetahui sebenarnya siapa sosok Mahbub. Mungkin di situ saya akhiri. Semoga sehat selalu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.